Halo semuanya, kembali bersama saya Sasi Maria untuk menjelaskan tentang journey twin flame ya, atau perjalanan twin flame itu bagaimana, kemudian step-stepnya itu bagaimana, tentang stage ya, stage twin flame ini, lalu siklusnya bagaimana ya. Jadi twin flame ini memang hubungan yang tidak biasa, di mana mengandung misi jiwa di dalamnya dan ada kontrak jiwa. Di sini ada kontrak jiwa ya, kontrak jiwa. Ada misi ilahi ya. Kalau memang twin flame ini menyadari atau sudah spiritual awakening. Oke. Jadi untuk tahapan-tahapan twin flame ini itu mengalami siklus. Artinya siklus itu bagaimana? Siklus itu bisa muter ya, artinya muter itu dalam kondisi ini ada diagram ya yang saya tunjukkan di sini, bahwa siklus ini bisa muter, artinya dari tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa kembali lagi ke 1, 2, 3, atau bisa jadi dari 4 turun ke 3, dari 3 turun ke 2, atau 5 turun ke 4, begitu ya. Oke, intinya saya jelaskan seperti ini, saya jelaskan satu persatu biar nggak bingung ya. Oke, jadi yang disebut dengan twin flame ini adalah ya, saya jelaskan dulu, kembar jiwa ya, atau satu jiwa, hubungan satu jiwa kemudian dibelah dua menjadi feminim dan maskulin ya. Ini disebut api kembar atau hubungan soul atau jiwa yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan, karena memang mereka adalah satu jiwa atau disebut belahan jiwa. Otomatis karena tadinya memang satu jiwa jadi kembar gitu ya, cuman bedanya dia adalah sisi lain dari dirimu, atau feminim pasti beda dengan maskulin. Oke. Jadi twin flame ini tidak mungkin bagi keduanya tidak mengetahui perasaan itu. Artinya perasaan tarik menarik itu ada, sekalipun mungkin diingkari oleh salah satu pihak gitu ya, atau ditutupi oleh salah satu pihak, karena memang ada magnet yang melekatkan itu ya, yaitu angel of love, cinta ya, cinta sejati itu ya. Nah terus salah satu dari twin flame itu biasanya tersadar bahwa dia memiliki kembar jiwa atau belahan jiwa, atau bisa dua-duanya. Jadi kembaran jiwa ini kan disebut twin flame. Kemudian dia mempunyai siklus yang sama dalam kehidupan ya. Kemudian twin flame ini kembaran jiwa ini disebut twin flame ya, dalam satu siklus kehidupan yang sama ya. Artinya ya bisa jadi dalam kehidupan sekarang kalian bisa bertemu dengan twin flame kalian, atau bisa jadi nggak ketemu sih, nggak semua orang bisa ketemu dengan twin flame-nya. Biasanya memang orang-orang atau pilihan dari ilahi, di mana memang level jiwanya sudah dalam tahapan dia harus bertemu dengan twin flame-nya, atau sudah selesai dengan masa karmanya ini baru bisa bertemu dengan twin flame ya. Oke, seperti itu. Nah twin flame ini ya dalam kehidupan itu seperti siklus ya. Nah twin flame ini pernah bertemu dalam kehidupan sebelumnya dengan segala rupa cerita perjalanan hidup dan karma-karma yang harus dijalani atau yang diselesaikan ya, atau yang mewarnai dalam kehidupan ya. Karena setiap terlahir ya, jiwa ini harus menyelesaikan gitu loh karma-karmanya, menyelesaikan karmik-karmiknya gitu ya. Nah apabila dalam satu siklus kehidupan di mana twin flame ini terlahir kembali, maka ya dia sedang menyelesaikan tugas kehidupannya, yaitu misi ilahi. Tujuan utamanya pasti untuk memberikan kebaikan kepada semesta. Oke ya. Jadi
Bagaimana kita tahu bahwa dia twin flame kita? Ya, itu dulu ya. Ya, twin flame ini memang sejak awalnya sudah dinikahkan di langit oleh Yang Maha Kuasa, ya, atau memang tadinya satu jiwa. Dia itu seperti satu jiwa tapi dalam dua tubuh. Ya, satu jiwa dalam dua tubuh, ada ikatannya. Nah, jadi sebagai belahan jiwa pasti memiliki sifat dan karakter yang satu melengkapi yang lainnya seperti yin dan yang. Sebagaimana saya jelaskan di YouTube tentang twin flame itu. Banyak ya di YouTube saya tentang twin flame. Silahkan buka aja. Terus ya, salah satu contoh ya ciri-ciri twin flame banyak yang saya sebutkan di YouTube saya. Cuman di sini saya akan menjelaskan sekali lagi bahwa ciri-cirinya ya. Ini seperti yin dan yang, ini adalah lambang twin flame ya. Kemudian kamu itu dan dia berbagi sistem cakra. Jadi jika cakra dari sepasang misalnya jiwa yang lain atau soulmate itu harus terhubung dapat bersatu, kalau twin flame ini justru sudah menjadi satu area cakra. Ya, misalnya kalau hubungan jiwa yang lain kan perlu disatukan atau dihubungkan, tapi kalau twin flame ini sudah terhubung dengan sendirinya gitu loh. Sudah menjadi satu area. Mereka adalah belahan jiwa yang tercipta dari satu jiwa kemudian dua tubuh. Jadi cakranya itu tersambung ya. Nah, kemudian twin flame ini terbagi dalam dua karakteristik yang saling mendukung gitu. Jika misalnya satunya dominan dalam hal logika, ya, maka ya yang satunya itu pasti kuat dalam hal emosi atau perasaan. Jika satunya ekstrovert, lainnya pasti introvert. Jadi seperti yin dan yang ini yang saling melengkapi. Oke. Nah, kemudian twin flame ini diciptakan untuk melaksanakan misi jiwa ilahi. Nah, keduanya akan merasakan hal tersebut gitu ya. Merasakan ada misi jiwa yang harus dijalani, ada kontrak jiwa. Ya, kalau misalnya nggak ada misi jiwa, berarti mungkin itu fake twin flame. Banyak ya di sini fake twin flame. Jadi ada kontrak jiwa. Kontrak jiwa itu ya kontrak bersama twin flame-nya dan menjalankan misi ilahi keduanya. Seperti itu pasti ada, karena salah satunya pasti dia akan spiritual awakening, kemudian bisa terhubung dengan spirit guide. Nah, dari spirit guide inilah dia menjalankan misi jiwanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian synchronicity. Jadi twin flame akan mengalami masa-masa di mana banyak tanda-tanda dari sekitarnya ya. Kemudian yang selalu mengingatkan pada kembarannya gitu loh ya. Ada sinkron di mana itu selalu pasti akan teringat terus dengan kembarannya ini ya. Nah, misalnya mengalami pengalaman yang sama, nyari sama ya. Kemudian mengalami luka batin yang sama ya. Terus sering melihat atau mendengar namanya disebut, tiba-tiba mendengar lagu atau kata-kata yang sesuai dengan hubungan dia kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, namanya tuh deja vu ya. Seperti deja vu dengan hubungan ini, kayak merasa kenal lama, terus segala sesuatu itu mengingatkan hal tentang dia gitu ya. Kadang datang dalam mimpi, sering datang dalam mimpi dia itu gitu. Jadi wajahnya itu sangat melekat antara satu dengan yang lain, dan banyak sih ada kemiripan-kemiripan juga secara fisik, tetapi nggak selalu karena kan mungkin berbeda latar belakang, berbeda etnis, dan berbeda keturunan dari ketika dilahirkan di bumi ya. Tentunya banyak juga twin flame yang tidak mirip secara fisik, tapi secara energi mereka tuh saling
ada chemistry keduanya ya, kemudian kayak merasa satu visi dan misi gitu ya. Terus ya wajahnya itu selalu melekat pada dirimu, dan memang sih sekalipun mungkin beda etnis, beda apa, pasti sedikit ada kemiripan di ciri-ciri wajah kalian kayak gitu sih ya. Nah, kemudian pasti dengan adanya spiritual awakening ini ya, dihujani oleh kode-kode dari semesta. Ya bisa jadi ini dari dari angels ya, angels number apapun, kemudian seperti deja vu ya, merasakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalian kalau sudah bertemu dengan twin flame akan mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan kejadian-kejadian yang berbeda, tidak seperti sebelumnya. Ada kejadian-kejadian yang menurut yang mengandung di dalamnya itu kesadaran jiwa, beda ya, kebangkitan spiritual namanya. Terus twin flame ini seperti cermin bagi satu yang lain, mirroring satu dengan yang lainnya. Kemudian twin flame ini sebenarnya saling memahami satu dengan yang lain, karena hubungan ini hubungan khusus, cuman kadang-kadang nggak mau tahu aja atau mengabaikan. Intinya sebenarnya sih saling paham ya, bahkan mengetahui masa kecilnya, apa aja yang dialami, itu sebenarnya saling paham, cuman karena egois salah satunya, atau ada ego itu sehingga mengabaikan koneksi ini. Nah, kesadaran spiritual keduanya itu meningkat karena twin flame ini memang adalah jiwa-jiwa yang terpilih, dan harus keduanya ya, nggak bisa salah satu. Bisa jadi cuma salah satu yang bangkit secara spiritual, maka tidak akan bisa menjalankan misi jiwanya sih. Ya mungkin bisa menjalankan misi jiwa, cuman nggak powernya itu nggak sekuat sebagaimana ketika bersama, karena powernya itu infinity itu terjalin ketika mereka itu bisa bersinergi gitu ya. Kemudian twin flame ini dapat melakukan telepati antara keduanya, bisa berkomunikasi dalam 5D. 5D itu seperti saya jelaskan ya di grup tentang 5 dimensi, itu adalah mengenal jiwa, jati diri kayak gitu. Nah, keduanya itu dapat merasakan kembarannya itu dimanapun sebenarnya ya. Kemudian jarak dan waktu itu tidak bisa memisahkan mereka sebenarnya, karena hubungan jiwa ini tidak terikat oleh dimensi apapun. Nah, ini yang memang berbeda dengan yang lainnya ya. Kemudian mengalami dinamika hubungan seperti push and pull, tarik menarik, runner and chaser ya, pelari dan mengejar ya. Kenapa begitu ya? Karena ada magnet ya, magnet itu jadi ya memang membuat seperti itu. Kemudian mereka dipertemukan oleh semesta atau Tuhan semesta alam dengan berbagai cara. Ya, alam semesta bekerja untuk mempertemukan mereka ketika mereka sudah bisa bertemu. Nah, ini dalam tahapan reuni kembali ya. Itu dalam stage yang pertama gitu ya. Ya, tahapan pertama itu reuni kembali. Jadi semesta itu bekerja mempertemukan mereka dengan berbagai cara lah gitu ya. Nah, salah satu dari twin flame biasanya dia sudah sadar terlebih dahulu ya, sementara biasanya kembarannya itu ada yang masih tertidur, dan ini kebanyakan yang terjadi seperti ini. Biasanya feminim sudah bangkit, kemudian maskulinnya masih tertidur secara spiritual ya, artinya gitu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, keduanya ya, atau salah satunya egois gitu ya, sehingga terjadilah posisi di mana tadi tahapan 1 ya, tahapan 1 sudah reuni, kemudian testing. Jadi testing ini kalian menyadari ya, mulai bertanya-tanya, ini hubungan apa ya, kok kayaknya beda banget dengan yang lainnya. Kalian mulai tes gitu ya, tes kok
kok ini aneh gitu ya, kok ada semacam kayak jungkat-jungkit seperti ini, karena memang twin flame kan jungkat-jungkit ya, kayak mencari keseimbangan gitu loh antara keduanya. Walaupun memang satu jiwa, tapi rasanya tuh kayak melihat cermin diri sendiri gitu, kayak melihat dia itu kayak melihat cermin. Jadi kayak semacam testing itu ya, semacam kayak ngetes bener gak sih ini twin flame saya, kok mirroring banget gitu. Jadi ada mirroring dan juga ada semacam kayak sambungan jiwa yang terus menerus ya, kayak gitu. Nah itu dalam tahapan testing ketika sudah reuni ya. Kemudian stepnya adalah tahapannya biasanya langsung krisis gitu ya. Nah krisis ini biasanya karena ego dan kondisi latar belakang yang menjadi latar belakang yang masing-masing itu seringkali menjadi penghalang ya. Salah satunya misalnya twin flame ini akan menjadi chaser dan satunya lagi runner ya kan. Nah kondisi ini biasanya terjadi di tahap setelah testing, setelah saling mengenal ya. Testing tadi kan saling mengenal ya. Nah jarak secara fisik bisa jadi tidak berjauhan, tapi pertemuan fisik ini biasanya jarang terjadi. Kenapa gitu ya? Kenapa? Biasanya banyak ya yang mengeluh bahwa padahal jarak itu dekat, tapi kenapa pertemuan itu jarang terjadi. Bahkan salah satu menjadi runner dan chaser kayak gini, yang satu meninggalkan ya, kemudian satunya mengejar, kemudian berbalik arah, satu berlari, satu lagi mengejar. Nah kenapa karena twin flame yang runner akan makin menjauh apabila yang satunya itu semakin kuat mengejar. Ini tapi secara jiwa ya, bukan fisik ya. Jadi gini, kadang ada salah paham, dipikir kalau mengejar itu secara fisik, padahal kita berharap aja itu sebenarnya sudah mengejar secara jiwa. Jadi berharap dengan twin flame itu artinya sudah menjadi chaser. Nah, lalu kalau tidak berharap itu bisa jadi disebut runner gitu loh. Jadi ini main jiwa, energi jiwa gitu ya. Runner and chaser itu adalah tahapan jiwa gitu, bukan fisiknya sih. Jadi kalian merasa gini, aku udahlah capek nggak mau ngejar dia, tapi perasaan kamu berharap, itu berarti kamu masih menjadi chaser gitu ya, bisa dipahami ya. Nah jadi memang agak rumit sih hubungan ini rumit banget ya, pusing ya tiap hari ngadepi masalah twin flame ini gitu. Nah twin flame ini ya, yang runner itu akan semakin menjauh apabila twin flame chaser semakin kuat mengejar. Nah ini perlu digarisbawahi. Nah ini dalam tahapan runner dinamik ya, setelah terjadi krisis ya. Krisis ini yaitu tahapan runner dinamik ini kan paling capek ya. Nah kemudian yang runner ini pun juga merasa khawatir sebenarnya, kemudian takut dan bingung karena sebenarnya mereka mengalami luka batin yang sama gitu ya, sehingga takut dengan dirinya sendiri sih sebenarnya, karena kan mirroring gitu. Jadi apa yang dilihat di gambaran jiwanya itu sebenarnya sama gitu. Jadi dia kayak takut dengan luka itu gitu ya. Nah akhirnya menjauh karena mengalami luka yang sama, tidak secara tidak sengaja sebenarnya mereka tuh selalu mengalami pengalaman yang sama dan luka batin yang sama di masa kecil, di masa remaja, atau ya intinya banyak kejadian dalam hidupnya yang sama kayak gitu sih biasanya. Lalu tadi ya sampai di runner itu, yang runner itu juga merasa khawatir sebenarnya, kemudian takut, kemudian bingung, terus membuatnya makin jauh berlari dan bersembunyi bahkan gitu ya. Nah karena runner ini dilanda perasaan bingung gitu. Bingungnya itu apa sih yang sedang terjadi gitu. Jadi ini namanya journey twin flame ini ya, perjalanan twin flame yang diizinkan oleh semesta ya. Jadi
seperti ini ya. Akhirnya terjadilah runner dinamik, dan banyak banget twin flame yang sedang mengalami tahapan ini ya. Kemudian padahal jauh di dalam hatinya si runner pun ini mencintai dan merindukan kembarannya gitu. Jadi kadang jaim, kadang ngerasa bingung, nggak tahu harus bagaimana, merasa ketakutan sendiri kayak gitu ya. Oke, jadi dari tahapan ini bisa dipastikan bahwa sebenarnya twin flame ini bisa berkomunikasi secara jiwa ya, apalagi kalau sudah terbiasa menjalankan itu. Aneh ya, memang anehnya hubungan ini. Kemudian ketika mereka sudah merasa lelah untuk sebagai runner atau sebagai chaser, tiba-tiba terjadilah surrender. Oke, surrender ini berarti pada tahapan yang keberapa itu? Pada tahapan yang kelima ya. Oke, dalam tahapan kelima ini maka surrender. Oke, jadi kalian ya, saya beritahukan lagi, saya jelaskan tadi bahwa kalian para twin flame, sebenarnya kalian itu terhubung cakra-cakra kalian ya. Cakra-cakra semuanya ini terhubung ya, twin flame. Di sini ada berapa cakra? ada berapa cakra ya? Nah, cakra kalian ini semua terhubung ya. Cakra 1, cakra kedua ya, cakra ketiga ya, cakra keempat, kelima, 6 ya, 7, semuanya ini terhubung cakra kalian ini. Terakhir ini cakra mahkota ya. Oke, ini semuanya terhubung, areanya itu sama gitu, area kalian itu sama ya. Jadi intinya ketika surrender ya, sebenarnya kalian itu terkoneksi atau cakra kalian itu sama. Jika salah satunya mengalami cakra bermasalah di cakra tenggorokan, maka sebenarnya kalian berdua sedang mengalami di cakra tenggorokan. Artinya biasanya kalau cakra tenggorokan ini tidak adanya komunikasi gitu ya, sulit berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Nah, oke. Terus kok gelap ini, saya terangkan lagi. Kemudian kalau gambarnya kurang jelas nih. Nah, oke. Ini semuanya terhubung kalian itu. Oke. Ya. Kalau misalnya bermasalah di cakra hati, ya, batin kalian kayak merasa luka, sebenarnya dia juga sedang terluka secara batin gitu loh. Ini cakra keempatnya, ya. Cakra keempat itu di hati. Ini gelap ya, hati. Dan seterusnya. Jadi intinya cakra kalian ini terhubung, ya. Nah, ketika kalian surrender, sebenarnya kalian bisa mengirim energi melalui cakra-cakra ini. Kira-kira cakra mana yang bermasalah, kalian bisa perbaiki cakra tersebut, ya, seperti itu. Nah, untuk memperbaiki cakra-cakra ini kalian bisa buka di konten YouTube, banyak ya, banyak yang memposting tentang bagaimana mengaktifkan cakra, kemudian cakra mana yang sedang bermasalah. Pokoknya intinya kalau kalian bermasalah dengan komunikasi, terhubung biasanya dengan cakra kelima. Kalau kalian tuh
merasa batin terluka, biasanya berarti yang bermasalah itu di cakra keempat. Pokoknya kalau kalian nggak bisa mendeteksi cakra mana yang mengalami masalah, bisa konsultasi ke saya. Gitu aja di masalah cakra ini ya. Oke. Jadi ini bisa kalian perbaiki cakra-cakra kalian ini supaya bisa terhubung dengan baik dengan twin flame. Itu yang pertama dilakukan saat surrender. Nah, surrender ini kemudian menjadi kalian bisa memilih antara kalian menjalin koneksi dengan jiwa yang lain, atau juga bisa jadi kalian menjadi stayer itu ya udah diam aja menunggu dia gitu ya, ngejar pun enggak, lari pun enggak, ya udah jadi stay aja, stayer. Dalam tahapan ini tuh tidak bisa kalian lakukan apa-apa kecuali surrender. Nah, surrender ini pasti kalian akan meningkatkan spiritual, kemudian menyatukan energi kalian kepada energi ilahi kayak gitu ya. Banyak hening dan mengenal jati diri, karena ketika kalian mengenal jati diri maka kalian mengenal Tuhan kalian ya. Memperbaiki kualitas jiwa itu biasanya yang bisa dilakukan saat surrender. Oke. Nah, biasanya saat surrender ini terjadi, tiba-tiba si chaser ini datang gitu sih tahapannya. Si chaser ini datang, yang lari ini datang, dan tiba-tiba mengajak reunian gitu, atau berkomunikasi, atau bisa jadi akan union kembali. Tapi ini pun tahapannya juga kadang-kadang bisa surrender, turun lagi ke tahapan runner dinamik lagi, kejar mengejar lagi. Jadi tahapan ini nggak baku gitu ya, artinya pada tahapan ini pun kalian bisa misalnya dari kelima surrender turun lagi menjadi keempat, yaitu runner dinamik kayak gitu. Habis surrender kejar-kejaran lagi, surrender kejar-kejaran lagi, krisis lagi, bisa jadi gitu ya. Terus bisa jadi reuni lagi gitu kan, bisa jadi bisa jadi ya union, dan union pun belum radiance gitu. Artinya gini, ketika surrender kemudian ada yang namanya radiance ya. Jadi radiance itu apa sih? Radiance itu memancarkan cahaya gitu loh ya, memancarkan cahaya dari koneksi kalian ini ketika muter-muter di situ ya. Ada reuni, ada apa, kemudian door to personal healing and happiness gitu. Jadi semacam kayak ada healing, ada happiness ya, kebahagiaan, kemudian menjadi bercahaya, memberikan cahaya, memberikan kehangatan gitu ya, kehangatan kepada diri sendiri, kepada pasangan twin flame, kepada orang sekitar, dan kepada semesta. Ini hujan ya, sorry kalau suaranya agak berisi. Ini sorry kalau ada suara hujan ya, hujan. Oke, jadi radiance ini artinya kalian sedang memberikan cahaya gitu kepada sekitar, memberikan pencerahan, door to spirit, kemudian healer of the age ya, healing ya. Bahkan ada sih beberapa twin flame yang sebenarnya udah union secara fisik gitu ya, union secara fisik, terus tiba-tiba turun lagi kepada runner dinamik gitu ya. Tapi waktu union secara fisik itu sebenarnya sempat untuk radiance, sempat untuk memberikan cahaya dan pencerahan kepada sekitar, kepada energi keduanya gitu ya. Nah, ini tahapan radiance di mana seperti memberikan cahaya gitu ya, kebahagiaan, ada rasa kebahagiaan ketika reuni, ketika berkomunikasi gitu ya, kayak ada keberlimpahan, keberkahan lah, macam-macam. Terus ada juga yang twin flame yang bekerja sama ya, bisa bekerja sama dalam segala hal atau dalam bidang apapun, dan juga ada keberkahan gitu ya di dalamnya. Ya, sebenarnya kalian bisa saling melengkapi, dan energi itu semakin menguat kalau memang bisa
radiance gitu ya, dan union secara fisik, baik itu secara jiwa maupun secara fisik, kayak gitu sih ya. Tapi artinya dalam tahapan itu kadang-kadang masih turun juga karena belum ada keseimbangan, masih ada jungkat-jungkit lagi gitu loh. Nah, perlu belajar keseimbangan lagi gitu. Kadang-kadang tiba-tiba satunya langsung ego, langsung lari lagi, satunya ngejar lagi. Jadi tahapan ini tuh siklus ya, muter gitu. Bisa jadi turun lagi, turun di stepnya ya, bisa jadi naik, bisa turun lagi, bisa naik turun gitu maksudnya ya, untuk menjaga harmonizing ini. Nah, tahapan yang terakhir, yang ketujuh adalah harmonizing, di mana tahapan ini menjadi seimbang, balance, saling memberi, saling menerima, saling mencintai, saling saling merindukan, saling, semuanya saling, sehingga menjadi energi yang berkesinambungan atau yang disebut infinity. Nah, itu lambang infinity saya gambarkan di sini. Nah, dalam tahapan ini tuh terjadi suatu yang disebut harmonizing gitu ya. Harmonizing ini, ketika terjadi harmonizing ini, banyak banget terpanggil jiwanya untuk menjalankan misi jiwa. Jadi sudah mulai di situ ada komunikasi dengan angel, spirit guide gitu-gitu ya di situnya tuh, dan sudah mulai kedua-duanya menjalankan misi jiwa. Tapi bisa jadi langsung turun lagi pada tahapan krisis lagi gitu loh. Kenapa bisa gitu ya? Karena mungkin salah satunya belum melepaskan karmiknya, ada masalah dengan karmik kayak gitu ya. Ada masalah dengan karmik. Ya, mungkin divine masculine-nya masih ada karmik, satunya femininnya enggak, atau dua-duanya masih juga berpasangan, punya karmik masing-masing, atau barangkali sama-sama single dan ada sih peristiwanya belum direstui lah, yang LDR lah, apalah, belum menyelesaikan pekerjaannya, kuliahnya misalnya. Jadi banyak hal yang membuat twin flame ini tidak bisa union ya, union gitu. Kadang ada union sebentar, tiba-tiba pecah lagi gitu kan. Nah, masalahnya lagi dan lagi tuh ego dan satunya pengen lepas kayak gitu ya. Kemudian satunya merasa acuh tak acuh, ada juga ya maskulin yang merasa acuh tak acuh. Ini contoh-contoh dari yang yang runner tadi. Runner itu bisa jadi dia itu menggantung hubungan ini, acuh tak acuh sampai lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada yang kayak gini, ada yang pingin lepas bebas kayak burung. Jadi kasusnya maskulin ini macam-macam. Ada yang masih punya karmik kayak gitu ya. Ada yang merasa tersakiti ya, bisa jadi feminin tersakiti, femininnya lari, bisa jadi, atau maskulin yang merasa tersakiti. Ada yang masih punya masalah dengan orang ketiga ya. Ada yang terjadi perdebatan soal sifat, karakter, tingkah laku, berdebat terus, macam-macam ya. Ada yang masih mengalami kerumitan tadi ya. Ada yang LDRan jauh, nggak bisa ketemu ya. Nah begitulah. Tapi sebenarnya ada angel of strength yang kuat, di mana sebenarnya satu sama lain itu menarik, atau ada perekat dalam jiwanya yang nggak bisa lepas. Dan itu mau nggak mau sebenarnya disadari oleh keduanya, cuman mungkin ditutup-tutupin kayak gitu ya. Oke, jadi twin flame ini memang ada kaitannya dengan spiritual awakening ya, ada kaitannya dengan itu. Bagi yang sudah spiritualnya bagus, sudah levelnya bagus, biasanya lebih clear ya, lebih clear karena dengan cepat bisa menyelesaikan karma-karmanya kayak gitu. Tapi bagi yang belum selesai karmanya, biasanya memang dia menjadi runner, lari, karena mungkin masih belum selesai karmanya, karmiknya ini lari, dan terjadi keraguan-raguan dalam hubungan ini ya, terjadi keraguan-raguan dalam hubungan ini karena merasa bahwa dia belum selesai dengan karmiknya. Oke, akhirnya mengalami badai kembali, mengalami tower moment lagi, iya kan? Nah begitu aja siklusnya. Dan
eh, terjadi suatu kegelisahan, ya, baik itu di maskulin atau feminim sebenarnya sama sih, ya. Oke, terus akhirnya, ya, mau nggak mau di sini ada peran semesta, ya, peran semesta yang dimana memang bisa terjadi divine timing ketika mereka harus union, maka akan terjadi union. Dan untuk bisa harmonizing ini itu adalah usaha dari keduanya, ya, usaha dari keduanya, baik dari feminim atau maskulin. Salah satu yang mengusahakan pun mungkin akan mengalami ketimpangan. Jadi memang menunggu kedua-duanya ini tersadar dan bangkit, karena ya kadang-kadang yang namanya twin flame ini nggak bareng gitu loh, perkembangan jiwanya itu nggak bareng, ya. Bisa jadi feminimnya yang sudah berkembang duluan, ya, maskulinnya belakangan. Pengalamannya juga gitu, menyelesaikan karmiknya atau menyelesaikan karmanya juga nggak bareng. Akibatnya yang satu menunggu, ya, menunggu dan menanti twin flame-nya untuk bangkit secara spiritual dan tersadar jiwanya, ya. Oke, dan itulah tahapan-tahapan twin flame yang terjadi ketika memang ada mengalami siklus ini. Maka yang diperlukan sebenarnya adalah caring connection, artinya sebenarnya menjaga komunikasi, ya, bisa jadi komunikasi secara verbal, secara intens, tapi kalau nggak bisa, ya, lakukanlah komunikasi secara jiwa, itu ya. Nanti energi itu akan kembali pulih kembali kalau memang energi kalian kuat, ya, untuk menapaki siklus ini gitu, ya. Nah, tahapan yang terakhir yang tersulit dari twin flame ini adalah keseimbangan atau balance, ya, karena di sini terjadi selalu jungkat-jungkit dan mirroring, ya. Ini yang terjadi. Jadi dimana untuk menseimbangkan jiwa ini sangat sulit. Itu ada di YouTube saya tentang bagaimana untuk menyeimbangkan jiwa twin flame. Terus kalau terjadi mirroring ini juga sulit, ya, karena kalau satunya begini efeknya satunya begini, kalau satunya begitu efeknya ke satunya, jadi selalu mirroring. Nah, untuk harmonizing ini harus ada balance, ya, harus ada keseimbangan. Ini yang paling sulit, dan ini adalah tahapan yang ketujuh, ya, dimana harmonizing ini adalah keseimbangan itu tadi. Banyak yang sudah union tapi nggak bisa balance, nggak bisa harmonizing, gitu loh, ya. Oke, ya. Jadi kadang-kala twin flame ini pada tahapan pertama itu langsung reuni, langsung union juga secara fisik. Ada yang kayak begitu, tapi langsung krisis, langsung pecah, langsung runner chaser, langsung surrender, terus runner chaser lagi, capek lah kayak gitu-gitu. Tapi untuk kesini ini yang paling sulit, dan ini adalah tahapan yang paling jarang sekali bisa dilakukan oleh pasangan twin flame, yaitu balance. Oke, ya. Jadi itulah yang ketujuh, yaitu harmonizing, tahapan yang terakhir, koneksi hubungan jiwa ini. Oke, itulah tadi penjelasan saya tentang tahapan-tahapan twin flame. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lagi tentang apa saja yang terkait dengan twin flame ini, ya. Semoga Anda nggak bingung lagi, dan selamat mengarungi journey twin flame ini yang bagi sudah bertemu dengan twin flame kalian, ya. Semoga sukses dan bisa harmonizing dengan twin flame kalian. La la